Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Kak Devana dari Prodi Akuntansi Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menyusun studi kelayakan bisnis yang efektif. Studi kelayakan bisnis adalah analisis menyeluruh yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu proyek atau usaha bisnis memiliki peluang untuk sukses dan menguntungkan. Proses penyusunan studi kelayakan bisnis yang efektif yaitu langkah penting untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, peluang, serta resiko yang terkait dengan suatu bisnis atau proyek tersebut. Studi ini tidak hanya membantu pihak pengusaha atau investor dalam mengambil keputusannya, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memulai atau menjalankan bisnisnya. Selanjutnya itu berikut ini adalah langkah-langkah untuk yang harus diikuti untuk menyusun studi kelayakan bisnis yang efektif. Yang pertama yaitu ada pendahuluan dan tujuan studi. Bagian pertama dari studi kelayakan adalah memberikan gambaran umum mengenai proyek atau bisnis yang sedang dianalisis. Ini termasuk mendeskripsikan secara singkat produk atau layanan yang akan ditawarkan, pasar yang akan dijangkau, dan masalah atau kebutuhan yang ingin diselesaikan oleh bisnis tersebut. Pendahuluan ini juga harus mencakup tujuan dari studi kelayakan yang mencakup apakah proyek atau bisnis tersebut layak secara finansial, teknis, operasional, dan hukum. Yang kedua yaitu analisis pasar. Analisis pasar adalah bagian yang sangat penting dalam studi kelayakan. Karena pasar adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan bisnis. Pada tahap ini, Anda harus melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami potensi permintaan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Beberapa elemen yang perlu dianalisis adalah yang pertama itu segmentasi pasar. Identifikasi target, pasar, dan segmentasi pasar berdasarkan faktor demografis, geografis, psikografis, atau perilaku konsumen. Mengetahui siapa pelanggan potensial akan membantu merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kedua yaitu tren pasar. Evaluasi tren yang ada di pasar, termasuk apakah ada potensi pertumbuhan, perubahan preferensi konsumen, atau pergeseran dalam pola konsumsi yang dapat memengaruhi produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu analisis pesaing. Lakukan analisis terhadap pesaing yang ada di pasar, lalu pahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta cara mereka memasarkan produk atau layanan mereka. Hal ini penting untuk memahami daya saing bisnis Anda dan mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Yang keempat yaitu permintaan dan penawaran. Tentukan apakah ada permintaan yang cukup untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Jika pasar sudah jenuh atau ada banyak penawaran serupa, apakah masih ada peluang untuk sukses? Nah, ini perlu dianalisis dengan cermat. Yang ketiga yaitu analisis teknikal. Bagian ini berfokus pada aspek teknis dari bisnis atau proyek, termasuk evaluasi mengenai bagaimana produk atau layanan yang akan diproduksi atau disampaikan kepada konsumen. Beberapa hal yang perlu dianalisis yaitu ada proses produksi. Jika bisnis itu fokus pada manufaktur atau penyediaan produk fisik, maka penting untuk menjelaskan proses produksi secara rinci. Hal ini mencakup teknologi yang digunakan, kebutuhan bahan baku, lokasi produksi,
dan kapasitas produksi. Yang selanjutnya yaitu ada teknologi yang digunakan. Evaluasi apakah teknologi yang digunakan dalam bisnis tersebut itu efisien dan dapat mendukung operasi bisnis dalam jangka panjang. Misalnya nih, jika bisnis melibatkan pengembangan perangkat lunak atau aplikasi, teknologi ini yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan pasar dan mudah diadaptasi di masa depan. Yang selanjutnya yaitu ada lokasi dan infrastruktur. Tentukan lokasi yang strategis untuk bisnis, baik itu terkait dengan lokasi fisik seperti pabrik atau toko, atau infrastruktur digital itu seperti platform e-commerce. Infrastruktur yang memadai akan mendukung kelancaran operasional bisnisnya. Yang keempat yaitu ada analisis keuangan. Analisis keuangan ini adalah komponen krusial dalam studi kelayakan bisnis karena memberikan gambaran tentang kemampuan bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Pada bagian ini, perlu melakukan proyeksi keuangan, yaitu mencakup pertama itu ada proyeksi laba rugi. Buat proyeksi laba rugi itu untuk beberapa tahun ke depan, ini akan mencakup estimasi pendapatan, biaya operasional, dan laba yang diharapkan. Proyeksi ini memberikan gambaran tentang apakah bisnis akan menguntungkan dalam jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu ada proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas adalah salah satu aspek terpenting dalam studi kelayakan bisnis. Mencakup perhitungan tentang beberapa banyak uang yang akan masuk dan keluar dari bisnis setiap bulannya atau tahunnya. Arus kas yang sehat itu sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis dapat bertahan dan berkembang. Investasi dan modal yang diperlukan yaitu tentukan beberapa banyak modal yang diperlukan untuk memulai bisnis dan bagaimana modal tersebut akan dialokasikan. Hal ini termasuk biaya untuk penelitian dan pengembangan, produksi, pemasaran, dan infrastruktur lainnya. Perhitungan juga sumber pendanaan dari investor, pinjaman bank, atau modal sendiri. Yang selanjutnya itu analisis titik impas. Tentukan titik impas, yaitu level penjualan di mana bisnis itu menghasilkan keuntungan atau kerugian. Hal ini membantu dalam memahami beberapa banyak produk atau layanan yang perlu dijual untuk menutupi biaya tetap dan variabel. Yang kelima yaitu ada analisis manajemen dan organisasi. Studi kelayakan ini juga harus mencakup analisis terhadap struktur manajemen dan organisasi bisnis. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah tim manajemen memiliki keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan sukses. Beberapa elemen yang perlu dianalisis yaitu ada struktur organisasi. Buat gambaran tentang struktur organisasi bisnis, termasuk siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai fungsi. Contohnya seperti fungsi keuangan, pemasaran, operasional, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada tim manajemen. Evaluasi keahlian dan pengalaman tim manajemen, apakah tim memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis? Jika tidak, apa rencana untuk mengisi kekosongan tersebut? Yang selanjutnya yaitu ada sumber daya manusia. Tentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh karyawan untuk mendukung bisnisnya. Yang keenam yaitu ada analisis risiko. Setiap bisnis itu menghadapi risiko, baik dari faktor internal maupun eksternal. Pada bagian ini, identifikasi dan evaluasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis, serta bagaimana cara mengolah atau mitigasi risiko tersebut. Beberapa jenis risiko yang perlu dipertimbangkan yaitu termasuk risiko pasar, perubahan tren pasar, preferensi konsumen, atau ekonomi yang dapat mengaruhi permintaan produk atau layanan. Yang selanjutnya yaitu risiko operasional. Masalah yang terkait dengan produksi, pengiriman, atau kualitas produk yang dapat memengaruhi kepuasan pelanggan.
Yang selanjutnya yaitu ada resiko keuangan, termasuk resiko terkait arus kas, biaya tak terduga, atau fluktuasi nilai tukar jika bisnis ini beroperasi di pasar internasional. Yang selanjutnya ada resiko hukum, perubahan regulasi atau hukum yang dapat mempengaruhi operasional bisnisnya. Yang ketujuh ada kesimpulan dan rekomendasi. Setelah seluruh analisis ini dilakukan, bagian terakhir dari studi kelayakan adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang telah diperoleh. Apakah bisnis atau proyek tersebut layak untuk dijalankan? Jika iya, buat rekomendasi tentang langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Jika tidak, berikan alasan mengapa proyek tersebut tidak layak dan dipertimbangkan alternatif yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.